Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan semangat buat kita semuanya, guys. Apa kabarnya? Sehat selalu kan? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Di hari pertama di kampung halaman ini kita isi kegiatannya dengan yang pertama mau nyuci mobil nih, guys. Setelah eh, berapa hari? 2 hari di perjalanan, guys. Jadi kalian matiin air dulu, guys. Airnya dimatiin dulu. Ceritanya bentar, lanjut. Sebenarnya kita mau pakai selang tadi, cuman repot lah nyambungnya. Jadi kita pakai air biasa aja ini. Nah, sambil cerita aja, guys, perjalanan mudik 2024. Nah, itu ceritanya apa ya, dibaca ceritanya. Intinya ya, guys, ini ya, awas mudik asik ya, gitu. Mudik itu asik dan juga menjadi rutinitas tahunan ya, dimana di keluarga kami ibu-ibu senantiasa menyampaikan bahwasanya setiap tahun tuh usahakan untuk pulang ke kampung halaman. Itu jadi kalau lebaran itu hukumnya fardu ain kayaknya ya. Ya kecuali kalau kemarin udah tantangan dari pemerintah nggak boleh mudik, nah gitu. Jadi ceritanya mudik saya tuh hampir 2 hari, guys. Kita berangkat jam 4 sore tuh. Nah gitu. Memang dari hati memang sudah diniatin kali ya. Jadi dijabah kali ya, mudiknya mudik asik. Kalau keinginan sih pengennya mudik asik, nggak lama-lama, tapi Allah memberikan takdir yang lainnya ya. Jadi sedikit ambil nyuci aja lah ngobrolnya ya, gitu. Gitu jadi gini guys, cerita mudik kita ya. Sebelumnya kita ambil nyuci ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bentar, apa namanya, lapnya dulu kita ambil. Bentar, ceritanya mudik ya. Mudiknya yang luar biasa. Mana ini lapnya? Jadi ceritanya ini lapnya penuh dengan cerita juga. Kok nggak ada? Waduh. Kemarin nih sebagai pahlawan perjalanan mudik kami. Kok nggak ada ya? Di mana? Kok nggak ada? Oh iya sudah. Oh ini nih guys, lupa kalau orang nggak fokus. Pada disimpan-simpan sendiri. Nih di sini lapnya ternyata. Wah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim, ini senjata. Nih, ingat lap ini, ingat perjalanan mudik. Kenapa? Karena dengan lap ini membantu perjalanan mudik saya, guys. Jadi ceritanya mudik saya itu ya sekali lagi berangkat jam sore ya. Nah, sore karena kita memang ada beberapa teman yang mau bareng ya. Kalau yang belum tahu, saksikan di vlog saya sebelumnya ya. Mudik asik. Perjalanan mudik saya tuh. Nah, sekarang ceritanya gitu saya jelasin. Kalau kemarin kan cuman video-video aja gitu, sekarang saya ceritakan bahwasanya mudik saya itu tidak hanya berdua, kita bareng-bareng sama teman-teman. Nah salah satunya adalah ada santri dari kota Tangerang, pesantren Ahlul Quran, guys. Ya kemarin udah saya sampaikan kan, yaitu atas nama Mas Yasin itu kan, dia orang Demak Dempet sini. Dia mau mudik biasanya bareng sama gurunya, sama ustadzahnya gitu. Kemudian karena memang sekarang punyainya ustadzahnya itu dapat tugas sama abahnya, jadi nggak bisa ngedampingin, akhirnya dibarengin sama saya gitu ceritanya. Kemudian ada juga temen yang dari Batang, teman ngajar itu kemarin, Mbak Ika tuh. Jadi kita mudiknya Mbak udah diniatin berangkat sore itu untuk menjemput Mas Yasin. Kita mampir ke Al Azam dulu,
kemudian setelah itu barulah cus. Dan apa guys, saya mampir ke pesantren Al-Quran, pengennya istirahat, cuman ya nggak bisa istirahat. Kita berangkat deh rencananya mau jam 2, jam setengah 3. Jadi kita niat memang apa, subuh pengen di KM 57 guys. Subuh itu pengen di KM 57. Alhamdulillah bener, kita rencana mau berangkat jam 2 tapi akhirnya setengah 3. Oke, nggak apa-apa. Setengah 3 sampai KM 57 itu jam 4.25. Jadi kita masih sempat bisa sahur. Alhamdulillah bisa sahur. Maksudnya sahurnya udah makan sebelumnya sih di pesantren Ahlul Quran tadi. Nah gitu, udah sahur, kemudian udah niat bismillah. Ini mau kali ini saya nekat aja, bukan nekat sih, emang udah kewajiban bismillah untuk puasa. Kalau yang mudik tahun kemarin baru masuk mobil aja udah mual-mual, muntah-muntah. Ya itu rutinitas hari-hari pagi itu biasanya gitu, mual asam lambung naik. Hari ini karena udah sahur di jam 2 tadi, alhamdulillah nggak mual. Bismillah, niat puasa saya hari ini apapun yang terjadi. Alhamdulillah bisa puasa sampai buka. Nah lulus berarti itu. Jadi udah sampai KM 57 jam setengah 4. Karena saya belum tidur, mandi. Bukan belum tidur, istirahat dulu di KM 57 gitu. Nah istirahat, kemudian jam 6 kita OTW dari KM 57, periksa ban juga ya, karena muatannya banyak. Muatan full yang harusnya ban itu standarnya 35, ini bisa harus diisi 40 karena memang saking beratnya guys. Nah gitu, diisi 40. Yes, lancar itu, sehat sampai kita di KM 207 di daerah mana itu, Brebes itu jam 9 ya, cepet kan. Nah wah ini sampai Batang kayaknya jam 11 dilihat dari map gitu kan. Alhamdulillah cepat ini mudik kita hari ini. Setelah dari KM 207 guys, dari KM 207 apa yang terjadi, mobil mulai kelihatan temperatur naik. Temperatur ya itu apanya, suhunya, karena memang saat itu jam 9 ke atas itu panasnya terik banget, semua mobil pun juga minggir guys. Nah akhirnya saya pun juga saya pinggirkan mobil saya, minggir, kita pinggirkan. Lama itu saya lihat suhu emang udah naik banget, saya nggak mau mobil saya overhead lagi kayak kemarin. Kemarin kan overhead. Nah akhirnya saya pinggirkan. Setelah itu tunggu sampai 1 jam, masih panas lagi. Semakin jam 11 kan semakin panas, terus sampai jam 12 istirahat. Terus setelah jam 12 zuhur ya, kita memanfaatkan momentum jamaah, lanjut toh kita perjalanan. Wah udah setelah itu guys, inilah drama demi drama yang akan dimulai. Mobil tidak mau dingin dan temperatur panas terus guys, kan memang cuaca juga panas. Walaupun kita berangkat hampir jam setengah 1 itu ya, udah saya guyur-guyur gitu sih aja panas. Kita jalan berapa kilo panas lagi. Alhamdulillah ada rest area, kita mampir di rest area. Nah di situ saya cek udah tuh, jadi air yang ada di tangki sini udah berkurang, air di penampungan udah meledak gitu, panas. Nah akhirnya apa, ya udah ditunggu lagi. Nah itu sekitar jam setengah 2, sampai sekitar jam 2 kita berangkat lagi. Ternyata nggak kuat berapa kilometer, cuman mungkin 3-4
2 km overhead lagi, panas lagi sebenarnya. Kita berhenti nih terpaksa karena tidak ada rest area terdekat. Kita berada di pinggir jalan tol. Nah itulah perjuangan mudik yang sebenarnya guys ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang udah merasakan ya, mobilnya bermasalah, tapi tetap semangat lah demi keluarga di rumah yang sudah menunggu gitu. Kemudian akhirnya, nah memang tadi rencananya mau ke Batang ya guys ya, akhirnya kita keluar di gerbang tol itu yang terdekat, yaitu mana, gerbang tol sebelum Batang itu, kok lupa, gerbang tol ya, gerbang tol yang sebelum Batang. Nah akhirnya kita keluar gerbang tol, kita lewat jalur darat aja tanpa tol. Alhamdulillah itu lancar itu setelah saya dinginkan ya. Akhirnya yang sebelum Pekalongan itu akhirnya udah jalan-jalan, kita sambil nyari bengkel ya, nyari bengkel kesana kemari belum dapat, tapi teman yang Batang udah aman dulu, kita lanjut dapat bengkel. Cuman karena udah jam 3, tukang bengkelnya udah tidak mau, udah jam kerjanya udah habis guys, karena memang di Ramadan ini katanya jam kerjanya sampai jam 3 aja. Tapi kita dibantu radiator diganti airnya, jadi dikuras full seret, kemudian diganti airnya. Alhamdulillah udah kayak adem gitu kan. Udah harapan saya itu sholat asar saya ya, kemudian lanjut perjalanan. Udah seneng nih, kayaknya udah sehat gitu kan. Udah itu AC udah saya nyalain seperti normal, kita masuk ke tol Batang. Nah setelah tol Batang berapa kilometer di tol, ternyata overhead lagi guys. Saya minggir lagi di pinggir jalan tol karena rest area dari Batang itu udah minim, nggak ada. Kemudian kita istirahat di pinggir, kita ademin, kita ganti air. Udah hampir kurang lebih setengah jam. Apa yang terjadi, kita jalan lagi, belum ada 5 kilo kita jalan, overhead lagi, kita minggir lagi guys. Setelah minggir, waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 itu guys. Setengah 5 kita masih di pinggir jalan tol, padahal harusnya kita sudah sampai rumah guys. Begitulah ceritanya, kita masih di pinggir. Nah akhirnya menjelang maghrib itu jam 5, alhamdulillah kita jalan, kita paksakan. Alhamdulillah ada rest area Batang guys. Nah area Batang kita minggir karena rencananya saya itu mau nguras radiator kayak tadi. Saya kuras karena memang kalau nggak diganti airnya, kita tambah air terus itu tetap aja panas, dingin tambah panas tetap panas guys. Nah gitu, solusinya memang harus dikuras nanti. Tapi nyari selang buat nguras nggak ada guys. Cari, tanya ke bapak-bapak juga suruh diarahkan ke bengkel. Nah jadi di tol Batang itu ada namanya bengkel. Ini dia general check up bengkeli service point di tol Batang guys. Ini saya dapat ini karena memang masih promo, harganya 15.000 plus PPN jadi 16.500 itu biayanya. Tadi cek ternyata memang harus dikorok guys, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya saya diam lama di situ. Setelah diam lama, banjir ke dalam ini tadi. Setelah lama sampai jam, udah istirahat, buka puasa di situ semuanya. Nah buka puasa di situ sampai hampir jam 7, setengah 7 kita berangkat lagi. Udah kita putuskan kita keluar tol Kendal dan tidak pakai AC. Bismillahirrahmanirrahim, sambil berdoa semuanya semoga lancar. Jadi fokus
kita adalah yang penting sampai rumah, apapun yang terjadi gimana caranya. Ya, kita keluar tol karena apa? Harapannya kalau overhead lagi, kita nanti akan mampir ke masjid, kita minta air, kita istirahatnya juga nggak terlalu ekstrim. Kalau malam di pinggir tol itu, Masya Allah, ngeri banget guys. Jadi kita jalan keluar tol Kendal, dari Kendal sampai Demak kita tanpa tol guys, kurang lebih 3 jam. Padahal kalau kita pakai tol paling lama itu 2 jam, bisa 1,5 jam kita jalanin tanpa AC, dengan jalan hiruk pikuk Semarang itu lumayan padat, truk-truk gede karena kita lewati pelabuhan Tanjung Mas. Setelah kurang lebih berapa 2,5 jam lebih, sampailah kita di Kaligawe. Nah, itu rest area peristirahatan. Istirahat di situ waktu sholat isya. Tadi sholat Maghrib sama isyanya udah saya jamak Ardin ya, di istirahat batang tadi. Istirahat benang dong, ngademin. Setelah kurang lebih 15 menit kita jalan lagi menuju ke Demak. Nah, di situ kurang lebih jam 9 guys. Di Kaligawe itu, tepatnya di makam yang di Kaligawe itu. Setelah sampai Kaligawe kita lanjut sampai alun-alun Demak, kita kurang lebih pukul 10 malam guys. Setelah dari alun Demak, karena tadi Mas Yasin udah kita sampai ya, dia mau dijemput sama keluarganya. Mas Yasin tuh santri Ahlul Quran, Simpro, yang rumahnya Dempet. Nah, Dempet itu dari alun-alun ya masih agak lumayan jauh, jadi dia dijemput saudaranya, saya turunkan. Setelah dari alun-alun Demak, kita coba mobil pakai AC normal dan bisa lancar, alhamdulillah sampai rumah. Tadi saya cek normal juga, alhamdulillah, semoga normal terus guys. Jadi ini ceritanya mau nyari lap nih guys, sambil nyuci ya, mohon maaf ya ceritanya, nggak apa-apa, biar sambil menikmati cerita. Ini jadi nyuci sambil dengar cerita gitu, nggak apa ya guys ya gitu. Jadi, dan apa yang terjadi sampai rumah, keluarga semuanya, ibu, kakak semuanya, Mele udah pada nunggu dan nunggu karena ya udah disiapin sebenarnya menu buka yang spesial daerah Demakan ya. Ini spesialnya adalah es. Makanan favorit saya udah disiapkan juga. Apa itu? Mendoan, kangkung. Nah, itu. Tapi kita sampai jam 10 dan beneran kita lemes ya, juga lapar banget ya. Lapar banget guys. Akhirnya kita makan, kita istirahat, alhamdulillah sehat semuanya. Itu guys perjalanan mudik kami di tahun 2024 ini, penuh dengan cerita, penuh dengan haru biru. Sebenarnya pengen nangis sih ketika kita mau di pinggir overhead gitu, kita pusing bagaimana, tapi yakin bahasanya ini bisa jalan walaupun bukan jalan. Itu kisah cerita mudik 2024 guys. Ya, semangat. Moto kita semangat kita adalah menjalin silaturahim. Insyaallah kita akan diperpanjangkan umurnya guys. Itu aja ya. Terima kasih. Ini alhamdulillah udah selesai, tinggal yang sebelah sana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya mudik kali ini. Selamat mudik bagi teman-teman semuanya yang belum mudik, dan juga salam sehat dan juga salam hangat buat keluarga masing-masing. Jadi sekian, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.